Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mulialah nama Yesus. Suci Engkau, kudus Engkau, layak Engkau Tuhan dipuji. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari kata dari awal pujian, bilang yang Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan umat-Mu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang katakan waktu Tuhan pasti. Yes Lord, kenapa kami katakan kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik, kata doa jadi sama-sama. Bila Kau izinkan sesuatu ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Mari angkat tangan sama-sama, katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
menyembahmu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang Yes, Kau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Kami lalui hari demi hari ya Tuhan bersama-Mu ya Tuhan. Kami percaya pasti bisa ya Tuhan. Ya. Kami pasti menang ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau pagi hari ini Yesus. sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan tuntunan sepekan ya Tuhan di hari keempat ya Tuhan. Yes. Agak urapi setiap hari ya Tuhan. Ya kami mau belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Wow, puji Tuhan, hari ini bersuka cita. Tadi malam kita ngikutin ibadat tengah minggu atau malam terobosan di Arkadia. Semua bersuka cita. Amin. Amin. Urapi Tuhan dahsyat. Yes. Hari ini saya bersama dengan saya Anton, Saya dengan Eva, ini ketua WBI, dan kita bersyukur lagi untuk mau sharing tentang tema besarnya adalah murid yang dipersiapkan di akhir zaman. Amin. Haleluya. Nah, Senin sampai Rabu kemarin kita sudah bicara tentang sejarah Palestina, Israel, dan sekarang ya. Ya, Lalu kita bicara tentang rapture. lecture. Lalu Rabu kemarin bicara tentang antikris. Tapi ada sedikit Eva, kita mau bicarakan tentang antikris. Kemarin kan kayaknya waktunya mau dipanjangin, takutnya udah pada mau kerja. Ya kita dikit lagi Waktunya ya, masih banyak kurang ya. Ya memang ini tidak mewakili ya, harusnya ada 1-2 hari seminar. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting esensinya ya kita mendapatkan untuk kita praktek. Karena bukan jangan pikirin kapan kiamat ya, Ya. tapi kapan Tuhan angkat, rapture terjadi, pengangkatan terjadi. Amin. Karena waktunya seperti pencuri gitu ya. Mari silakan dulu Eva bacakan, ada satu bagian penting banget di antikris itu, di mana sistem pemerintahan dan ekonomi berjalan dengan begitu rupa. Yuk. Di Wahyu 13 ayat 18 Yes, ya Pak. ya boleh. Yang penting di sini ialah hikmat. Yes. Bagi siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Itu yang dikatakan sebelumnya, dikatakan bahwa tidak ada yang dapat berjual beli di masa antikris. Jadi masa antikris itu adalah masa setelah gereja diraibkan, gereja disingkirkan, gereja diangkat, Pak. Ya. Jadi yang berkenan itu mereka mengalami namanya pengangkatan, rapture, atau dalam bahasa Yunani disebut harpazo. Jadi itu diangkat Tuhan, barulah si pembina keji datang. Karena kita berkata yang menahannya belum diangkat. Siapa yang menahannya? Gereja Tuhan. Yang terus berdoa, mencari wajah Tuhan, mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara tentunya ya, Yes. kita juga ya Pak, Amin. mengerjakan amanat Tuhan Yesus. Kitalah yang menahan si jahat itu tidak berkuasa begitu kuat. Yes. Walaupun spiritnya sudah ada. Di mana setiap pribadi, roh atau pikiran yang menentang Kristus disebut roh antikristus. Walaupun secara subjeknya belum muncul, tapi spiritnya sudah terjadi, penyesatan sudah mulai terjadi. Nah, hari ini saya mau fokus tentang sebelum masuk masa 1000 tahun ya, bahwa setelah pengangkatan itu ada 7 masa atau 7 tahun dibagi 2, yaitu 3,5 masa pertama dan 3,5 masa kedua. 3,5 masa pertama itu gereja yang tertinggal atau orang Kristen yang tertinggal itu akan diserahkan kepada penguasa waktu itu. Nah, penguasanya siapa? Jadi ini kan zamannya Israel Palestina ya. Ya. Ini tetap kita nggak bisa peta zaman itu pusatnya ada di Timur Tengah, di Israel itu Ya. sebagai sentral, Pak. Ya. Jadi waktu Alkitab berkata kerajaan utara akan menekan Israel bersama-sama dengan kerajaan selatan, nah ini dia. Baru disitulah Israel nggak sanggup dan dia berteriak tolong gitu ya kepada Allah. Tapi yang datang bukan Allah, tapi siapa? Antikris. Jadi dari barat datang menjadi penyelamat gitu, jadi savior, jadi penyelamat dari Israel. Sehingga apa? Mereka semua ada di dalam satu pemerintahan antikris tadi.
yang akan mengalahkan kerajaan-kerajaan utara dan kerajaan selatan, dan mereka menjadi satu faksi besar, yaitu yang sekarang kita sebut arus global, arus besar yang kalau sekarang ini sudah ada hanya bersifat penguasaan kepada sistem moneter internasional. Jadi saya mau bicara ini, saudara, ini adalah istilahnya sebagian apa yang tertulis, saya katakan Alkitab sudah mencatat, dan anggaplah 90% apa yang Alkitab sudah terjadi. Tinggal kurang lebih 10% lagi lah yang sebentar lagi akan terjadi. Percaya saudara? Kalau percaya, ayo buru cari Tuhan. Amin. Kenapa? Karena itu pasti terjadi. Yang penting di sini adalah hikmat katanya. Yang penting hikmat. Perhatiin ya, jangan fokus dengan antikrisnya. Fokus tentang hidup kita yang lain di hadapan Tuhan, supaya diangkat Tuhan. Amin. Supaya nggak ngalamin antikris. Karena Kristen yang ketinggalan nanti akan berhadapan dengan aniaya besar. Yang dihadapkan, tadi mereka tidak dapat berjual beli, harus menggunakan sistem mereka. Yaitu apa? 6, 6, 6. Itu sebenarnya kan adalah angka simbolik. Apakah nanti ya 666? Bisa jadi. Bahkan kalau barcode tuh, Pak, kita hitung dapat 96 tuh. Belakangnya kadang suka ada angkanya. 666. Apakah itu kebetulan ya? Nggak tahu juga. Tapi pada prinsip secara hiasan atau teologis dipandangnya adalah sebuah angka arogansi manusia. 6 itu adalah angka manusia. Jadi kalau angka 6 angka manusia dan 6-nya 3 kali, itu angka arogansi manusia. Betapa manusia menganggap dirinya kayak Tuhan. Gitu. Seperti Lucifer, pengen seperti Allah. Gitu. Nah makanya waktu itu terjadi. Nah kita belajar banyak tuh Pak. Pada saat COVID 2020. Saya nggak mengatakan COVID itu antikris. Tapi COVID adalah cara Tuhan untuk ngajarin kita tentang kisi-kisi beratnya hidup di zaman antikris. Paham ya? Jadi kisi-kisi betapa beratnya. Bayangin saudara yang mau kerja harus vaksin ya, booster dan sebagainya. Kalau nggak bisa kerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Dan saudara yang udah terlanjur kerja, uang gede, gaji gede kan, aduh gimana? Sayang Pak. Sayang banget. Nanti kalau saya berhenti, makan apa kita? Ya, makan nasi lah ya. Masa makan batu mentang-mentang berhenti kerja di perusahaan itu? Ya tetap makan nasi. Tapi kan banyak orang nggak berani siap itu. Buktinya faktanya mereka mau. Ya kita terlepas soal kesehatan ya itu soal lain. Tapi pada saat nanti soal tentang teologi ya, tentang teologis bahwa antikris sebagai Tuhan dan menganggap dirinya Tuhan, maka kita ditantang dengan satu ekonomi. Kamu nggak bisa jual beli. Hanya menggunakan lambang ini, tanda ini yang sebentar sudah mulai disiapin. Sudah tahu ya, sekarang ini dunia sedang mempersiapkan setiap orang di handphonenya bisa jual beli lewat handphone saja. Handphone lama-lama kan begini, handphone bisa hilang, curi orang kan, handphone bisa rusak, dipakai terus. Lama-lama taruhnya di mana? Di badan orang itu, kan nggak rusak, ya dong, nggak hilang juga. Siapa yang mau curi? Ya di bawah semua gitu kan. Di dalam diri orang. Nah, pada waktu di dalam diri orang itu Pak, berarti dia akan di dalam satu kendali. Selain dia mempermudah dirinya untuk berjual beli, karena itu demi kemudahan kan. Pokoknya orang senang dengan an itu, kemudahan, kenyamanan, keamanan, kesenangan, semua tuh. Pokoknya kalau udah begitu, dia akan coba korban apa saja. Termasuk tadi, sebenarnya tanpa sadar, dia dikendalikan oleh si yang menciptakan alat itu nantinya. Dan sekarang sudah mulai para ilmuwan teknologi digital, ya kan saya bilang ilmuwan teknologi digital, mereka membuat satu namanya chip untuk mengontrol kesehatan manusia. Sudah mulai ada tuh Pak. Jadi saat MRT, udah ada contoh ya. Udah mulai coba dipakai ya. Itu contoh-contoh. Di zaman antikris itu akan masif harus kudu, kalau enggak lari ke gunung. Tinggal di gunung aja. Gitu Pak. Jadi makanya jangan suka cuma hanya bisa belanja doang, harus bisa masak. Nanam bercocok tanam, masak sendiri, apa sendiri. Kalau enggak susah loh. Tapi pertanyaannya bagi yang tertinggal. Jadi pasti nggak boleh tertinggal Pak. Amin. Ya Pak. Kalau apa gimana? Kejadian hari itu kalau Eva boleh pikirin, bayangin ngeri nggak sih? Ya kalau secara pribadi ya pasti kita ngeri lah. Maksudnya, waduh, yang biasanya kita di zona nyaman ya Pak, itu harus apa-apa sulit ya. Kalau ini harus ngikutin aturan yang ada gitu, yang ditetapin gitu. Ya kalau kita harus lari ke gunung kan harus persiapkan diri juga. Kalau ya, ada tanahnya. Kalau ada tanah. Di sono malah nggak siap apa-apa, nggak punya apa-apa malah gunungnya nggak punya. Nggak ada tanaman.
Nggak ada. Sekalinya banyak tanaman bingung masaknya apa, Iya. namanya apa, susah aja gitu. Nah, Ya. itu kan kalau tertinggal. Jadi sarannya sebenarnya harusnya apa? Jangan Jangan tertinggal. tertinggal. Ayo concern sekarang kita ini rapture, pengangkatan. Kita fokus ini, tapi boleh belajar ini supaya kita sadar dan memberi perhatian lebih agar kita jangan ketinggalan. Amin. Amin ya. Dan di sini dikatakan pada saat orang itu tidak bisa berjual beli dan semua pemerintahan jadi satu pemerintahan, satu mata uang, satu aturan, maka Antikristus menjadi penguasa tunggal di situ. Dan Yesus sebagai pribadi yang akan datang, ya kan, sebagai penyelamat yang tersisa. Penyelamat yang tersisa. Dan di situ nanti ada perang kedua namanya Harmagedon. Harmagedon itu perang antara Allah yaitu Kristus dipimpin oleh Tuhan Yesus dengan bala tentara si iblis. Nah, yuk kita buka dalam kitab Wahyu pasal 20 tentang masa 1000 tahun di bumi. Ayat 5 boleh. Wahyu 20 ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Terus Ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi iman-iman Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Oh, saya ingin ajak saudara melihat orang yang mati yang lain. Ada kata yang lain tuh Pak. Ya. Jadi saya katakan kemarin di hari kedua ya, tentang pada saat rapture itu bahwa yang mati di dalam Tuhan, catat ya, bukan Kristen ya. Kristen bisa ada yang ketinggalan loh. Ya. Orang mati di dalam Kristus yang sesungguhnya berkenan, maka kuburnya terbuka dan dia diangkatnya naik. Gitu, rapture ya. Dan orang yang masih hidup akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus yang di zaman perjanjian baru dia dapat menembus ruang dan waktu tetapi tidak menggunakan tubuh fana lagi. Nah, itu satu. Nah, tetapi di dalam bagian itu ada yang ketinggalan, yaitu orang Kristen yang mati tidak di dalam Tuhan. Ya, Kristen sih, Ya. tapi tidak sungguh-sungguh. Oh ya, Kristen sih tapi nggak sungguh-sungguh tapi masih hidup, masuk Antikristus itu. Ya. Dan ternyata di dalam bagian ini setelah perang Harmagedon tuh Pak, maka orang ini dibiarkan tetap ada di dalam pembaringannya dia selama 1000 tahun damai di bumi. Kapan 1000 tahun damai di bumi? Waktu Tuhan Yesus memenangkan peperangan. Jadi tadi saya katakan awal ya, Yesus datang kedua kali itu, yang pertama di atas awan-awan mengangkat gerejanya ya dalam rapture. Lalu kedua dia berjejak di Bukit Zaitun dalam peperangan Harmagedon nanti. Peperangan Harmagedon itu adalah peperangan terakhir. Peperangan terakhir itu yang menjadi senternya adalah si Antikris. Ya. Nah, tapi pada saat itu diikatnya dia dilemparkan ke dalam jurang maut dan dimateraikan selama 1000 tahun. Jadi 1000 tahun. Nah, kita nih yang diangkat dalam kebangkitan yang pertama tadi itu, yang percaya kita semua katakan amin. Amin. Maka kita nih akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya berdoa di mana tuh kalau di dalam Alkitab itu tempatnya di Yerusalem sekarang, di daerah Palestina sekarang gitu loh saudara. Makanya kita mau suka nggak suka kita mau belajar tentang itu. Nah, apa sih Pak di 1000 tahun damai di bumi itu yang terjadi? Semua kedamaian terjadi. Dikatakan singa akan duduk berbaring bersama dengan domba. Nggak dimakan tuh domba. Jadi teman. Jadi teman. Jadi itu teman dekat. Jadi dekat. Anak kecil bermain di sarang ular tedung. Nggak ada masalah. Karena di situ udah nggak ada lagi pikir dosa. Di masa 1000 tahun damai di bumi. Tapi nanti setelah 1000 tahun damai di bumi nanti kita bahas berikutnya mungkin esok ya kalau Tuhan kendakin bahwa iblis akan dilepaskan sesaat waktu untuk mencobai mereka yang ada. Jadi habis 1000 tahun itu ada masa pencobaan juga tuh. Si iblisnya si ular tuanya itu dilepaskan lagi untuk dia. Ya, saya nggak tahu maksudnya kenapa dilepaskan karena nggak tertulis di Alkitab. Tapi intinya mereka menyesatkan selama kurun waktu tertentu dan akhirnya dimasukkan dalam lautan api yang menyala. Gitu dan saya mau ajak kita simpulin dalam 1000 tahun damai di situ nih ada korelasinya tuh, Pak. Kan kita ngomong 1000 tahun damai di bumi itu.
Ingat ya yang tentang mina. Tuhannya pergi. Ya. Satu mina, satu orang. Ya. Ada 10 orang, dapat 10 mina masing-masing satu orang. Ya, Ada yang dapat dari 1 jadi 5, jadi 1 jadi 10. ya. Lalu Tuhannya bilang begini, sahabat hambaku yang setia, engkau setia perkara kecil, engkau 1 dari 10 mina, maka engkau dipercayakan 10 kota. Perkara besar ya. Perkara besar, tapi bicara tentang leadership. Ya. Makanya gereja ini harus persiapkan diri nih pagi ini menjadi pemimpin, Amin. ya kan ya. Nah, kita bilang di bawah Tuhan naik, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Itu bicara tentang leadership. Nah, orang-orang yang punya jiwa leadership tuh orang yang pertama rendah hati. Berintegritas juga. Integritas harus. Jadi omongan hatinya, pikirannya dengan perkataan dan perbuatannya sama, selaras gitu. Itu integritas. Tapi yang berikutnya, orang-orang yang punya jiwa leadership ini adalah orang yang satu berintegritas, yang kedua rendah hati. Ya dia mau belajar terus lebih baik. Dia nggak rasa sombong, dia nggak rasa dia mampu. Karena waktu dia mampu, merasa bisa, maka berhentilah karunia Allah bekerja atas dia. Stop sampai situ. Jadi harusnya kita terus seperti yang kita bilang, rasa miskin, rasa lapar di hadapan Tuhan. Amin. Amin ya. Lalu berikutnya apa? Orang-orang yang punya jiwa leadership ini, yang akan dipercayakan kota-kota nanti, adalah mereka yang terus mengikuti tuntunan Tuhan. Emang kadang-kadang gak enak, kadang-kadang enak, kadang-kadang senang, kadang-kadang gak enak ya. Punya jiwa yang melayani ya Pak. Yes, melayani. Nggak sayang-sayang, nggak pelit-pelit. Dengan kita bilang berbahagia mereka yang murah hati, mereka akan mendapatkan kemurahan. Nah, hari ini, pagi ini kita mau belajar beberapa hal tadi agar di masa 1000 tahun damai di bumi nggak bengong. Ya. Kan lucu ya, kita nih sebagai hamba-hamba Tuhan kan pengen masuk dalam rapture. Yes. Berarti dia berkenan, tapi hidupnya harus dipersiapkan. Bukan hanya menjadi perkakas yang biasa, Ya. tapi menjadi perkakas yang mulia katanya. Untuk maksud yang lebih mulia lagi. Ya. Nah itulah maksudnya dengan di masa 1000 tahun damai di bumi kita memerintah bersama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mungkin nggak Tuhan mempercayakan orang yang nggak bisa memimpin dalam kerajaannya? Mungkin. Dari sekarang nih Eva nih contohnya, dia ketua WBI. Bagaimana di WBI-nya itu dipakai Tuhan untuk menjadi ibu, menjadi kakak, menjadi saudara bagi semua wanita. Leadership-nya ada, mengayominya ada, ngomongnya ada. Nggak ego sendiri, karena saya pemimpin, atau semuanya saya harus atur sendiri, semua turut sama saya. Nggak juga begitu. Ya. Atau kedua, lihat orang yang susah, hati kita susah nggak? Atau cuek? Nah itu kan salah satu leadership. Ya. Orang yang punya jiwa leadership seperti yang Yesus maksud adalah punya empati tinggi. Seperti Eva bisa lah, ya kan Pak? Nah, apa yang Eva dapetin dari tentang 1000 tahun damai di bumi? Kalau yang saya lihat kan tadi di Wahyu 20 ya, berbahagia dan kuduslah ia. Kita juga belajar sebagai ini yang Tuhan ya, belajar hidup kudus, berintegritas gitu kan, supaya kita lagi di hadapan Tuhan dan nanti sampai kesudahannya kita semua ini malah diangkat Tuhan. ini udah diangkat itu pasti ya, tapi jangan sampai di kerajaan 1000 tahun dia bengong, tinggal bawa tikar doang di pikiran. Ini ngapain di sini kata Tuhan? Salah jalan nih kayaknya nih, salah masuk. Apa kamu masuk kloter mana nih gitu ya? Padahal waktu itu pada saat 1000 tahun itu kita mau merintah. Yang mau diperintah siapa? Mereka yang hanya menerima keselamatan. Ingat loh ada pahala ya. Antara keselamatan, ingat ya, keselamatan itu karena percaya ya. Yes. Kita percaya Yesus, dibaptis, sungguh-sungguh mempertahankan iman, sungguh-sungguh itu kita selamat. Katakan amin. Amin. Tetapi kita nih nggak hanya sampai situ, kita harus mengerjakan sesuai panggilan kita, karunia-karunia roh yang dipercayakan untuk kita menerima mahkota. Amin. Atau pahala lah kalau orang gampang menangkapnya ya. Jadi kita dapat dipercayakan mahkota, beberapa mahkota itu ya, kemuliaan ya kan. Nah ini yang saya mau ajak saudara tahu, bahwa jangan jadi orang Kristen hanya berpikir yang penting selamat masuk surga. Enggak. Tapi berpikirlah kita belum selamat supaya kita kejar keselamatan itu dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Jangan hanya cuma percaya tok, tapi benar-benar katanya apa? Betapa saleh dan kudusnya engkau harus hidup. Karena hari Tuhan yang dahsyat itu. Kita melakukan amanah Tuhan Yesus ya Pak. Betul. Apa yang kita bisa? Memang kadang-kadang menurut teman-teman, aduh kerjaanmu, pikiranmu terlalu jauh, nggak apa-apa, biar capek nggak apa-apa. Yang penting kan kita berharga, happy ya. Oke?
Ya rasanya udah cukup ya. Kita nih udah mau siang, kita mau aktivitas. Selamat beraktivitas. Kita akan berdoa agar kita dipersiapkan menjadi leader-leader di hadapan Amin. Tuhan. Yes. Untuk semua Tuhan angkat kita naik menjadi kepala bukan ekor. Amin. Terjadi ya dalam Yes. nama Yesus. Mari kita berdoa. Aku berdoa buat setiap kami yang hari ini hadir pagi ini bersama-sama sepakat bahwa tanpa Tuhan kami nggak mampu buat apa-apa. Ya, benar. Tapi dengan Tuhan kami akan cakap melakukan segala perkara. Amin. Termasuk di zaman 1000 tahun damai di bumi nanti pada saat Engkau memerintah Yes. sebagai Raja, Tuhan juga mempersiapkan kami dalam waktu-waktu ini menjadi para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang rendah hati, berintegritas, Yes. sungguh-sungguh takut Tuhan, sungguh-sungguh ikut tuntunan Tuhan. Amin. Aku berdoa tangan yang terhati terbuka biar roh yang kuat, roh ketaatan yang terjadi sekarang semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gereja Tuhan angkat tangan kita dengan bersuka cita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah-limpah. Amin. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini besok dan sampai selama-lamanya. Semua kita berkat dan percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok di Jumat tetap dalam tuntunan sepakan ya Pak. Ya. Kita bersyukur kita tetap setia semuanya Amin. ya. Tetap sehat semuanya. Terus berkati. Shalom.